Oke, jadi semua. Oke, jadi ini kita mau ngobrol nih sama temanku. Dan ini juga formatnya agak berubah nih dari video biasa ya. Yang biasanya podcast sana sini sekarang lebih terarah. Terus sebenarnya aku ada penasaran juga nih sama dia tentang topik investasi di kalangan anak SMA. Kan aku nggak begitu terlalu bergaul sama anak SMA bisa. Jadi kita bisa yang langsung ke anak-anak yang ya dari kalangan atas atau bawah Oke, gitu itu oke. ada semua itu dia. Oke, oke. Ya sebenarnya agak penasaran nih Hmm. tentang topik investasi di kalangan anak SMA. Dari kamu sendiri. Jadi topik investasi ini tuh topik yang lumayan hype di SMA nih. Hmm. Jadi kayak siswa-siswi itu sebenarnya mereka cari cara biar gimana caranya uang yang mereka tabung tuh bukannya berkurang malah bertambah. Hmm. Jadi mereka nggak ngekip doang di celengan gitu. Hmm. Nah di sini baru mereka menemukan apa itu investasi. Sebenarnya aku baru nemu dari yang kayak kalangan tengah ke bawah gitu sih. Hmm. Mereka sebenarnya mereka mikirnya gimana cara jadi kaya. Oh. Jadi kaya dengan cepat gitu. Jadi mereka mulai nonton kayak Timothy dan Raymond Chin. Oh. Jujur ya kalau menurut pandanganku ke mereka sih mungkin pemikiran tentang ingin kaya itu udah benar, tapi yang Oh. salah tuh ingin kaya dengan cepat. Itu menurutku salah sih. Nah itu di sekitarnya kan. Hmm. Tapi bisa dijelasin lebih rinci kak. Kayak sekitarnya tuh beneran yang kayak gimana gitu. Maksudnya yang real di lapangannya tuh kayak gimana gitu. Sebetulnya. Jujur nih untuk angkatan bawahku. Oh. Nah, itu bahkan mereka udah kayak ada seminar kecil-kecilan di sekolah. Jadi mereka ngumpulin orang-orang di sekolah itu yang mungkin tertarik sama investasi. Oh. Ada satu orang yang bakal ngejelasin investasi itu apa. Di sekolah ada itu untuk kalangan apa untuk angkatan yang bawah. Nah, di sini mereka apa agak tertuju sama Bitcoin. Oh. Nah, bahkan di sekolah tuh bisa dibilang orang-orang yang mulai investasi kayak Bitcoin, emas dan lain-lain Hmm. itu bukan karena mereka benar-benar pelajarin tapi karena FOMO. Jujur ya. Jadi kayak ada temennya beli emas atau Bitcoin naik 2-3%, yang Oh. lainnya wah aku juga tertarik ini langsung beli. Tapi ya kalau ini nggak tahu kalau ini di lapangan kayak gimana. Itu sebenarnya cuma pada bahas, tapi sebenarnya bukan bukan ini belum mempraktekkan langsung. Kalau dari yang aku perhatiin ya, Ya, itu jadi cuma kayak oh dengan kita investasi gini kita bisa dapat return segini gitu. yes. Bukan yang praktisi ini. Ya Kalau benar. aku lihat ya. Ya benar. Jadi mereka cuma sekedar tahu tapi tidak mempraktekkan ilmu tersebut. Cuma sekedar tahu Hmm. ini apa sih? Oh jadi Hmm. gini gini gini. Hmm. Tapi nggak dipraktekin di lapangan secara langsung. Jadi kayak cuma pengen doang gitu kan. Yes, cuma pengen punya uang lebih gitu loh, uang lebih dari jajanan gitu. Tapi sebenarnya itu udah bagus sih. Hmm. Jadi kayak lama-lama juga oh ini Hmm. gimana caranya kita bisa taruh duit di sini. Hmm. Itu main bagus buat ekonomi kita sih. Hmm. Tapi kalau misalkan beneran mengawang gitu ya agak Hmm. bahaya juga ya. Bahaya ya. Apalagi tadi bikin komunitas terus ngobrol bareng-bareng. Ya. Tapi ini sebenarnya 50-50 ya antara bikin komunitas sama enggak ya. Hmm. Kalau aku pribadi lebih ke solo sih, belajar Solo. mandiri kayak keep diri gitu paling cuma 2 atau 3 orang gitu. Hmm. Terus dulu belajar buat sendiri baru share ke komunitas. Kalau aku sendiri Hmm. gitu ya. Kalau misalkan terlalu banyak omongan sana sini, aku pribadi kurang serak sih. Jadi kayak aku mau taruh duit di sini, orang lain ngomong gini gitu. Banyak Jadi distraksinya. iya, aku tipe yang Ya. sendiri gitu sih belajar Hmm. investasi. Kalau di kalangan anak SMA ini kayak gimana? Terus apakah di sekolah juga mulai dikenalin atau gimana? Dari salah satu Eh, guru sempat dibahas. Kalau jujur guru tuh masih menganut koperasi. Jadi guru-guru tuh apa ya? Nggak sebenarnya guru nggak ngajarin investasi secara langsung. Paling Heeh. cuma kayak semacam reksadana dan lain-lain. Jadi guru tuh malah nggak menyarankan buat terjun ke kripto, ke Bitcoin. Heeh. Guru lebih cenderung apa namanya menyarankan muridnya untuk ke saham atau yang paling aman reksadana dan obligasi. Jadi nggak diberikan ilmu secara spesifik kait apa yang harus dilakukan siswa-siswi itu dengan uang mereka. Jadi misal contoh nih, uangku 200.000 per Oh. bulan. Oh. Apa yang harus aku lakukan biar 200.000 tuh bisa kumpul dikit apa sedikit demi sedikit gitu loh. Jadi nggak Oh. hilang buat jajan. Nah, Oh. makanya apa biar nggak cuma diam doang di tabungan, Oh. siswa-siswi mulai berpikir
gimana sih caranya biar uangku bisa tambah tanpa aku ngelakuin apapun? Tahu nggak? Passive income gitu ya, Ya, passive jadi mereka income. cuma naruh tapi naik walaupun dikit demi dikit. Nah, Yang penting uang mereka tuh nggak hilang. Tuh. uang nggak hilang nggak mungkin sih. Ya. Tapi tadi main menarik sih kalau generasi yang kayak guru gitu cenderung rekomendasiin aset-aset kayak yang cenderung lebih aman lah di kripto. Dan sebenarnya jadi problematika ke banyak orang sih. Kita buat pelaku kripto itu agak susah ngejelasin apa ya, fungsi dan kegunaannya kripto ke masyarakat ya. Kalau saham kan agak enak ya. Ya. Jadi kayak misalkan kau punya usaha gini, terus kita bagi dua, keuntungannya bisa dibagi kan. Yes. Kalau saham agak enak. Kalau emas kan bisa dilihat langsung nih. Kalau misalkan kayak kripto Bitcoin gitu, kan problemnya buat ngejelasin ke generasi yang atas ini problem pribadi juga. Itu gimana ya? Kayak mereka bingung. Ini naruh duit ke sini dan naruhnya susah, cairinnya juga agak susah. Terus nggak ada asetnya, cuma HP. Jadi mereka mikir gitu. Kalau misalkan internetnya hilang, terus duitnya hilang. Jadi kayak nggak bisa dipegang langsung gitu. Itu rata-rata problemnya di situ sih. Terus tapi agak aneh sih kalau menurut gue ya, internet mati atau hilang itu menurutku hampir nggak mungkin di dunia yang kayak sekarang. Kalau misalkan internet hilang itu udah sama aja kayak kiamat. Iya sih. Kayak, ya jadi alasan yang bilang, loh kalau internet mati gimana? Nah, misalkan alasannya nggak mau investasi Bitcoin. Terus ada juga yang agak aneh ya, nggak mau investasi Bitcoin karena takut kehack sama komputer kuantum. Padahal bilang password Bitcoinmu itu 12 kata, sedangkan akun rekeningmu tuh cuma 6 digit gitu. Itu agak aneh. Kayaknya harusnya lebih khawatir sama rekeningnya sendiri dari sama Bitcoin ya. Sebenarnya tuh kalau masalah problemnya aku tapi dari anak-anak SMA, mereka tuh masih ragu buat naruh uangnya di Bitcoin itu karena mereka masih ragu apakah itu judi apa enggak. Tahu nggak? Jadi mereka tuh pikir ini kadang-kadang judi kadang-kadang enggak karena mereka nggak pelajarin secara penuh. Buat papernya aja nggak dibaca gitu loh. Jadi mereka cuma lihat temannya, oh dia untung dari Bitcoin ini berapa persen. Aku ikutan aja, siapa tahu bisa untung juga. Jadi kayak cuma pemikiran sebentar gitu loh, nggak long term. Ya sih, memang mostly FOMO. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih kalau asalkan pihak yang benar bisa mengkonvert FOMO itu jadi ilmu yang mendidik ya bagus. Bagi buat jangan taruh duit di bank sih. Kayak jangan taruh duit di bank. Agak bahaya juga sebenarnya kalau asetnya apa. Tapi malah kebanyakan tuh siswa-siswa SMA naruh duitnya di bank malah. Gak cuma siswa-siswi. Iya. Mostly. Di Indonesia investasi itu kayak hal tabu. Yang aku perhatiin secara makro di Indonesia itu ada dua yang tabu. Pertama seks sama uang. Jadi kayak kamu bahas uang di keluarga, misalkan lagi makan bareng-bareng itu aneh kan rasanya, kayak oh berapa gajinya, terus pengeluaran berapa. Ya, gak pernah kan? Relate. Gajinya berapa? Pengeluaran berapa? Kok tiba-tiba bilang, nah saya lagi susah, ini gimana ini? Oke, oh bingung kan? Saya nggak pernah ngomong kan punya duit berapa, terus tiba-tiba kok punya utang segini, kan nggak pernah dibahas kan? Padahal itu sebenarnya itu penting banget tuh. Dan di Amerika sendiri itu kayak udah jadi hal yang biasa gitu buat bicarain, oh saya bapak punya gaji segini, terus pengeluaran segini, kamu jangan terlalu banyak pengeluaran, yang hemat dulu karena kondisi ekonomi gitu perlu lebih banyak nabung segini. Jadi anak juga apa ya, ilmu keuangannya juga lebih bagus gitu karena kan sering ngobrol, oh ternyata uang itu bisa kayak gini gitu. Kalau nyimpan kadang juga lebih bagus buat dan terus. Di Indonesia tuh nggak jarang nih. Jadi gimana ya, udah turun temurun sih. Ya gimana lagi ya? Tapi nggak tahu ya kalau misalkan orang tua Gen Z itu ngajarkan ke anaknya gimana ya. Kalau misalkan udah mulai kayak keuangannya mulai diajarkan gitu turun temurun, kayak lebih terbuka soal keuangan, terus lebih bagus sih. Karena ya penting sih buat bahas uang dulu. Oh ini kurang segini duit kita, lagi susah, terus kita ngobrol sama pihak yang kamu gitu yang punya aset banyak gitu misalkan, kan lebih enak gitu ya, saling terbuka. Karena gengsi juga sih, oh ini gaji segini gitu, oh kerja di sini gitu, kebanyakan gengsi ya. itu masih kerasa sih kalau di aku.
Eh, aku mau nanya nih. Kalau misal contoh aku kan anak SMA. Hmm. Misal uang jajanku ini 500.000 sebulan. Misal aja nih. Banyak juga ya? Ya, contoh. Banyak juga ya? Contoh. Banyak juga lima ya? ratus ribu sebulan nih. Heeh. Anggap aja aku butuh 100.000 buat operasional dan lain-lain, bensin dan lain-lain. Anggap aja segitu. Ya. Masih ada 400.000 nih. Heeh. Nanya aku apain? Kalau apa anak-anak siswi itu biasanya bahkan dari 500.000 mereka cuma nabung 100 sampai 200.000 doang. Kurang dari situ. Kurang dari itu. Sisanya lenyap kemana gitu kan. Tanya gimana tuh manajemennya? Pertama cuma butuh 100.000, paling buat internet sama bensin Yes. sama hidup makan. Ya, itu makan. Makan dari orang tua bisa. Oh, 50.000 bisa lah itu. ya masih aman. Jadi 50.000 misal 400 ya 400.000. Hmm. Nah, sebenarnya ada dua, antara investasi ke ilmu sama aset, entah itu saham atau kripto. Tapi 50-50. Aku lebih rekomenin buat bagi dua biayanya. Oke. Atau bisa 80% buat ilmu dulu, 20% buat coba-coba sekalian belajar. Nah, dulu aku balik nih. Balik. 80% trading, Oke. all in gitu, harus tiba-tiba hilang ya. 20% buat belajar, bisa buat di kelas atau apa itu yang keluarnya. Yang kayak langganan per tahun 1 juta ada, 2 juta ada. Learning by doing. Learning by doing sih kebanyakan. Ya. Jadi kayak apa ya, dalam prakteknya tuh kayak wah duit yang habis tuh banyak banget gitu. Dibanding kayaknya kalau misalkan beli les ya les lah, Ya. les prestasinya lebih penting gitu. Gitu. Kalau misalkan ada misalkan duit 400.000 nih, 300.000 buat di course, 100.000 coba-coba nih. Oh, Nah, kalau aku pribadi sih lebih ke Bitcoin semua. Tapi Ya. kalau misalkan ini nggak bebas, yang penting mulai rasa di investasi, jangan kebanyakan nabung. Tapi dana darurat penting ya. Dana Kita darurat, kalau oke. nggak nyimpen dana darurat bahaya juga. Rekeningnya nol, jangan ditiru ini. All in. Nggak bagus. Oke. Tapi ini pandangan pribadi. Sebenarnya aku agak ada pandangan lama kelamaan bank itu mulai beralih ke Bitcoin sih. Jadi simpanannya itu mulai Bitcoin. Tapi itu sun lah. Jadi misalkan mau belajar investasi aja masih pada tabu gitu kan. Ya, benar. Apalagi di Indonesia ya. Nah, di luar mah Ya udah hal mendingan biasa lah. nggak sih? Jadi kalau misalkan ini kemarin kan ada kasus kan yang IHSG anjlok. Oh, Banyak yang oke. mencanangkan wah ini tuh tanda krisis ekonomi. Yes. Kalau di negara lain, ya karena kebanyakan duit pensiunan itu rata-rata di market. Kalau di luar ya, kalau di Indonesia tuh dana pensiunan tuh macam-macam. Pernah nggak sih yang tahu nggak? Ini kan keluarga sendiri ya. Itu ada yang dana pensiunannya itu di sapi bos, sapi, kambing. Jadi yang keluarga gue di Klaten itu rata-rata naruh duit tahunannya, pensiunan di anakan sapi sama anakan kambing. Itu investasi. Itu investasinya itu dana pensiunan. Oke. Jadi kalau misalkan udah pensiun nih, tinggal jual gitu, dapat duit segini gitu. Iya, bukan ke kayak saham ini terus kripto. Jadi kayak mana ya? Kayak aduh. Transisinya masih jauh banget nih kalau Jauh. sampai kripto terus mata uang asing gitu ya. Ada susah nih. Ini harapannya di anak muda ya. Ya harapan ada muda karena lebih terpapar media sih. Jadi banyak kalau misalkan kita tadi kena inflasi terus wah. Gitu. Jadi gimana sih caranya biar mungkin orang-orang apa siswa-siswa SMA itu kayak mulai sadar terkait sebenarnya mereka tuh bisa gitu menyisihkan uang mereka sedikit demi sedikit itu nggak diam doang tapi jalan gitu uangnya. Terus gimana cara memberikan kita kayak pemahaman ke mereka gitu tentang investasi. Pemahaman cara ini. Sebenarnya balik ke diri masing-masing. Lama kelamaan aku mikirnya gitu sih. Kalau dulu awalnya, oh ini kenapa orang nggak belajar sendiri gitu. Karena kayak nggak sadar gitu. Tapi lama kelamaan kayak nanti balik ke diri sendiri gitu. Ini akan bakal ada fasenya. Orang itu bakal melek investasi. Oh ini malah kok itu kayak rasanya berat gitu. Mau beli apa-apa tambah mahal. Ya, yang beli sendiri. Learning by doing tuh lebih efisien sih ketimbang kita kayak keluar gitu. Ya. Sama kayak kasusnya rokok sih, kayak nanti kayak kita
dikasih rokok itu bahaya, terus minusnya ini. Ah. Tapi lama kelamaan ya nggak harus juga kalau orang diomongin. Tapi Ya. kalau misalkan lah dia kena kasus apa, misalkan punya anak, jadi kalau dia ngerokok akhirnya anaknya kenapa-napa, akhirnya baru dia stop kan. Oke. Akhirnya ya gitu. Jadi harus ngalamin sendiri ya. Kayak nabrak sesuatu, jeder, baru evaluasi gitu. Akhirnya dia berusaha berubah. Soalnya kalau misalnya cuma diomongin doang, ceramahin, itu nggak begitu ngaruh. Makanya kalau misalkan dari kamu sendiri kan lebih sering bergaul ya dengan banyak kalangan anak-anak gitu, mulai dari yang kaya banget gitu sama yang gitu banget. Ya. Biasanya yang lebih penasaran nih kalau misalkan yang kalangan yang gitu banget, tanggapan mereka investasi gimana, sama yang agak-agak ini tanggapannya gimana? Oke, kalau mungkin dari yang kalangan agak ini banget atas banget ya. Iya. Itu mereka gimana caranya pengen uang mereka tuh gimana ya? Kayak tetap gitu. Mempertahankan aset mereka. Jadi misalnya kan ada teman gitu punya 100 juta. Punya 100 juta. Nah, dia lebih nggak ambil resiko. Jujur. Jadi 100 juta itu cuma ditaruh di obligasi atau reksadana. Tahu lah ya siapa. Tahu lah ya. Kan. Tapi di sisi lain, kalau misal yang kayak menengah ke bawah lah ngomongnya lah ya. Menengah ke bawah. Mereka lebih cari gimana caranya ngubah, mungkin mereka punya 100.000 biar jadi 150.000 atau 200.000 gitu. Iya. Bahkan tanpa mereka belajar dulu. Jadi mereka cuma kayak ngira-ngira, oh ini gini, naik nih mungkin nih, all in. Jadi mereka mungkin daripada mereka beli uang membelanjakan uang itu untuk belajar, mereka langsung action tanpa pemahaman apa-apa. Nah, itu menurutku agak salah sih. Tapi yang di awal yang dapat 100 juta terus tiba-tiba tapi lebih ke konservatif, lebih main aman. Sebenarnya ada pandangan menarik sih, ada dua sih. Jadi kayak biasanya orang yang dititipin duit itu cenderung lebih main aman ketimbang yang self made. Self made itu gimana? Yang usaha sendiri. Sama yang sama warisan nih. Yes. Ini kerasa nih. Yang dapat 100 juta jeder sama yang usahain 100 juta. Tapi yang usahain 100 juta ini beda lagi. Ada yang usahain 100 juta ini, ada yang ini penghargaanku ya, jadi nggak mau diapa-apain. Ada juga yang hasilnya dari investasi dan udah banyak banget, jadi pokoknya aku harus kaya gitu. Jadi yang 100 juta ini lewat ambisi. Jadi mereka cenderung pokoknya aku harus usaha, tapi dengan pemahaman yang bagus juga ya, pendidikan yang bagus, dia udah paham ini play investasi mau kemana gitu, mau investasi bisnis atau mau investasi di kripto gitu atau saham gitu, ada banyak tuh. Tapi kalau yang warisan itu kebanyakan ya, itu cenderung main aman, jadi lebih nurut tuh. Bapaknya bilang, oh nak kamu taruh di obligasi ya, terus saham ini segini kayak gitu. Itu pandangan next. Tapi kalau misalkan anak SMA mostly masih kebanyakan coba-coba sih, biasanya ya kebanyakan coba-coba sih. Jadi kayak 100.000 jadi 1 juta aku malah biasa. Nah, menurut gitu nih anak SMA gitu, apakah mereka dengan uang jajan terus mereka investasi itu cukup, atau mungkin mereka harus nambah income gitu? Nambah income penting sih. Penting. Nah, meminimalisir pengeluaran, tambahin terus income. Entah jualan, freelance, terus pakai bikin event sendiri gitu. Gak tau kalau boncos atau enggaknya. Tapi jujur untuk menerapkan itu susah sih kalau di anak SMA gitu. Mungkin mostly itu susah sih, kayak karena anak SMA itu kan masih lebih mengejar kesenangan. Jadi mereka main kemana, temennya ngajak main kemana, ayo uangnya hilang lagi. Kesenangan sama doktrin sih sebenarnya. Doktrin. Oh ya, nanti terus belajar lanjut kuliah gitu. Tiba kerja. Kan mungkin ya, mungkin kebanyakan guru. Ini pribadi juga. Ini sempat ngomong gitu. Oh, belum saatnya masanya buat cari duit. Ayo, belajar dulu, kamu temenan dulu, gak usah nongkrong sama bapak-bapak atau yang lain. Pikiranmu bahasnya aneh-aneh. Kamu tuh waktunya main, waktunya bergaul gitu. Ada yang kayak gitu. Ada. Ini kayak agak sengklek itu rasanya. Gimana pendapatmu kayak guru-guru kayak gitu? Umur tuh gak bisa dibatasannya. Kayak gak tau mau respect atau gak sama gurunya. Kayak itu
Itu tiga lah, itu tiga Oke. pembahasan lah. Oke, di luar. Paling itu aja sih. Ya. Nah, Kak, buat tambahan nih dari anak SMA yang Eh, general ya, in general. general, oke. Dan mungkin dari teman-teman yang mungkin asetnya atau tabungannya tuh dari 100.000 mungkin sampai jutaan, itu sarannya cuma satu, dua sih, dua. Pertama, jangan jangan lupa atau jangan takut untuk belajar investasi. Ah, Yang kedua, jangan terlalu ngikutin guru atau orang tua. Kalau misal dibilang investasi itu scam, kripto itu scam, jangan belajar keuangan, itu jangan turutin. Itu aja sih. oke.